Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ini saya lagi agak pilek, jadi kalau suara saya agak putus-putus atau agak bindeng, nggak kedengeran, bisa tolong ditanyakan aja ya. Baik, Bu. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita kembali dengan mata kuliah farmakoekonomi. Nah, kita mau belajar mengenal mengenai cost utility analysis. Jadi sebenarnya ini sebenarnya udah dibahas sebelum apa-apa aja tentang analisa farmakoekonomi itu sudah dibahas. Tapi kita mau ngebahas yang lebih kecil lagi yaitu cost utility analysis gitu ya. Nah, ini kontennya, kita langsung aja tentang cost utility analysis. Jadi kalau yang dimaksud dengan apa sih cost utility analysis? Nah, kalau cost utility analysis atau CUA itu biasanya adalah metode yang digunakan untuk mengukur berapa besar biaya relatif dan outcome-nya, gitu ya, dari setiap uh, action atau dari setiap uh, aksi yang dilakukan di dalam kesehatan atau healthcare gitu ya. Jadi dia ini mengukur antara berapa biaya yang harus dikeluarkan sebanding dengan adjusted life year gitu ya. Berapa lagi kehidupan yang didapatkan dari biaya tersebut. Nah, ini adalah cost utility analysis gitu. Nah, kegunaannya apa sih? Kepentingan dari si cost utility analysis ini di dalam ekonomi kesehatan. Nah, si cost utility analysis ini sangat penting di dalam pengukuran ekonomi kesehatan, gitu ya. Jadi dia ini ditujukan untuk melihat atau untuk membuat standar kira-kira eh, prosedur mana sih yang paling cost efektif di dalam pengambilan keputusan jika dibutuhkan di dalam tindakan-tindakan yang ada di kesehatan gitu ya. Misalnya, oh apakah harus operasi, ataukah harus kemo, ataukah harus misalnya dibiarin aja. Nah, itu semuanya dibutuhkan yang namanya cost utility analysis. Nah, dasarnya nih ya, ini adalah historical context dari si utilization analysis. Nah, asalnya si CUA ini itu untuk melihat kembali gitu ya, mengevaluasi. Jadi dia itu dulu dipakai jika sudah terjadi sesuatu baru kita evaluasi. Oh, kalau misalnya penggunaan metode A itu biayanya sekian, penggunaan metode B itu biayanya sekian gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah ada evolusi dan adoption. Nah, jadi setelah bertahun-tahun, si CUA ini, cost utility analysis ini telah berevolusi gitu. Dan banyak dipakai di organisasi-organisasi kesehatan dan juga digunakan untuk menjadi policy gitu ya. Untuk menjadi policy bagian atau tindakan apa yang dipakai terhadap suatu pasien. Nah, konsepnya ini di sini ada tiga. Yang pertama yang tadi, untuk memperbaiki quality adjusted life years. Jadi, seberapa besar setiap biaya yang dikeluarkan untuk bisa meningkatkan kehidupan dari orang atau dari pasien. Gitu. Atau yang kedua, disability adjusted life year. Nah, kalau di disability adjusted life year adalah di sini untuk mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan supaya si pasien tersebut itu merasa atau mendapatkan perbaikan dari disability-nya. Kalau kita ngomong disability di sini bukan berarti dia cacat gitu ya, tapi disability di sini dimaksud adalah ketidakmampuan. Itu ketidakmampuan apa yang tadinya kualitas hidupnya jelek banget, dia tidak mampu berdiri, sekarang jadi mampu berdiri. Yang tadinya tidak mampu berjalan, sekarang jadi mampu berjalan gitu. Jadi bukan sebatas dari kecacatan aja, gitu ya. Nah, bagaimana metode dari pengukuran si utility analysis ini? Nah, di sini metodenya ini dia itu kayak mana ya kita bilang itu di sini kita harus menimbang-nimbang gitu ya. Kalau si eh, paket A di compare dengan paket B, misalnya paket paket pengobatan A
di-compare dengan paket pengobatan B, kira-kira nanti tuh quality adjusted life-nya seperti apa, disability adjusted life-nya seperti apa. Nah, mana yang diharapkan, mana yang paling berguna dari sisi pasien dan keluarga, gitu ya. Kadang-kadang buat orang-orang yang mungkin dia kehidupannya baik, gitu ya, menambahkan quality adjusted life year pada pasien cancer mungkin tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya dia menjadi apa di pada orang-orang yang mungkin perekonomian kurang baik, menambahkan quality adjusted life year pada pasien cancer itu mungkin buat mereka juga belum tentu bermanfaat gitu ya. Pertama, mereka harus maintain pasiennya tersebut dengan obat-obatan tertentu yang mungkin buat mereka mahal gitu dan tidak sebanding dengan berapa perpanjangan life year yang bisa didapatkan dari pasien menurut mereka ya. Oke, nah ada beberapa cost yang ada di cost utility analysis ini gitu ya. Yang pertama direct cost. Direct cost-nya ini dia merefer ke biaya yang direct related kepada treatment-nya. Itu yang misalnya biaya rumah sakit, biaya obat-obatan, biaya operasi, kayak gitu kan direct cost. Nah, ada lagi yang namanya indirect cost. Kalau indirect cost ini, itu yang bukan merupakan biaya medical. Contohnya, yang tadinya kerja, jadi nggak bisa kerja, gitu kan. Terus, yang tadinya bisa istirahat 3 jam. Ya misalnya nih orang yang sakitnya ini dia bisa tidur misalnya biasanya 10 jam, tapi karena dia merasakan kesakitan dia cuma bisa tidur 6 jam gitu ya. Atau harusnya dia bekerja setiap minggu 40 jam, tapi karena dia sakit minggu ini dia bekerja hanya 10 jam gitu. Terus kemudian karena dia sakit dia dipotong gajinya misalnya sama perusahaan. Nah, itu adalah impact-impact indirect cost yang harus dihitung di dalam cost utilization analysis. Ya. Oke, ada beberapa pendekatan methodological. Yang pertama survei dan kuesioner. Gitu ya. Jadi survei dan kuesioner ini bisa mendapatkan data ya dan datanya ini bisa digunakan untuk mengukur kira-kira seberapa baiknya pemilihan paket pengobatan A di-compare dengan paket pengobatan B. Gitu. Jadi ini menggunakan survei atau kuesioner, baik kepada pasien maupun kepada dokternya. Gitu. Atau yang kedua dengan clinical trials. Nah, kalau yang clinical trials ini biasanya ini adalah penelitian-penelitian gitu ya, studi penelitian. Jadi ada beberapa volunteers gitu ya, atau apa ya namanya, itu orang yang dengan rela hati gitu ya mau jadi volunteers. Nah, terus mereka itu prosedur dari pengobatannya itu akan dievaluasi. Jadi misalnya nih ada kita tentu ini, dokter A mau nggak kerjasama kita ngadain clinical trial sebenarnya kalau pasien dengan kondisi ini dikasih paket A dengan pasien kondisi yang sama dikasih paket B kira-kira mana yang lebih bagus gitu. Jadi kita tawarkan kepada pasiennya. Tapi biasanya kalau clinical trials kayak gini nggak murah karena kan pasiennya akan ditawarkan ya. Jadi nggak juga kita tawarin prosedurnya, terus pasiennya disuruh bayar. Biasanya enggak, biasanya dikasih gratis kayak gitu. Ya, jadi artinya kita yang menanggung dari biaya-biaya pengobatannya untuk bisa mendapatkan data. Nah, di sini analytical modelsnya seperti apa sih? Bagaimana sih model analisisnya? Yang pertama dengan decision trees. Nah, kalau decision trees itu maksudnya tuh apa ya? Keputusan yang diambil secara berakar gitu ya. Itu namanya decision trees. Nah, ini decision trees ini adalah kalau kita lihat merepresentasi secara geografis. Sepertinya keputusan apa yang harus kita ambil dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang bisa terjadi gitu. Jadi misalnya yang pertama nih tindakannya A. Kalau tindakannya A kira-kira dia itu impact-nya apa ya? Misalnya 1, 2, dan 3. Nah, yang satu ini kalau dilakukan impact-nya apa ya? Nah, kayak gitu. Jadi dia terus berakar-akar sampai paling bawah. Nanti kita akan kasih scoring gitu ya. Scoring mana yang paling baik itulah yang akan menjadi keputusan di akhir.
itu adalah decision trees. Kemudian ada Markov model. Nah, Markov model ini digunakan ini sebagai sistem untuk melihat transisi gitu. Jadi misalnya kalau orang yang sakit kronis, kalau kita ngomong kronis itu kan bukan akut. Di situ sebenarnya dia adalah proses jantung, nggak tiba-tiba tadinya jantungan gitu, enggak. Orang yang dibilang jantungan itu kan sebenarnya karena dia sudah punya resiko. Resikonya itu apa? Misalnya dia hipertensi, dia punya plak di pembuluh darah dan lain-lain gitu ya. Itu yang disebut dengan penyakit kronis. Nah, untuk pasien-pasien yang penyakit kronis kayak gini, dia memiliki apa ya namanya? Dia harus menggunakan obat-obatan seumur hidupnya supaya dia bisa menjamin bahwa kondisi tubuhnya itu tetap pada kondisi yang stabil. Nah, karena dia harus terus-terusan menggunakan obat, nah ini kita bisa menggunakan cost utility analysis untuk melihat sebenarnya pengobatan mana sih yang paling efektif untuk menjaga kondisi pasien-pasien kronis. Nah, biasanya dia pasien kronis itu karena dia makanya jangka panjang, ini bisa pakai Markov model. Misalnya nih, sekarang pasien A dikasih bulan Januari, Februari, Maret dikasih paket A. Nah, paket A setelah dikasih, terus habis itu dievaluasi. Oh, berapa misalnya orang tes ya, berapa beberapa tensinya yang turun, terus habis itu apakah ada yang naik, terus lonjakannya seperti apa gitu. Terus nanti ada clearance. Terus nanti di bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya, misalnya April, Mei, Juni, diganti paket B. Nah, kira-kira stabil nggak tuh tekanan darahnya? Apakah langsung melonjak, ataukah makin baik, atau seperti apa gitu. Jadi di pasien yang sama, tapi dia switch gitu. Karena kan dia eh, jangka panjang pemakaiannya. Jadi bisa ya dia dicoba-coba di pasien yang sama. Beda kalau akut. Kalau akut itu kan mungkin ya dia sakit misalnya orang sakit eh, batuk. Ya kan batuk cuma seminggu doang, nggak panjang. Jadi minum obat cuma sebentar. Tapi kalau misalnya orang yang kronis karena dia jadi dia bisa pakai kemudian yang ketiga adalah sensitivity analysis. Nah, sensitivity analysis ini dia untuk menggambarkan variasi keluaran. Keluaran itu maksudnya variasi hasil yang diharapkan, gitu ya. Nah, kalau sensitivity analysis ini dia tuh menggambarkan bahwa apa yang diberikan itu mempengaruhi apa yang dikeluarkan, gitu. Jadi kalau misalnya contohnya ya, misalnya orang yang setiap hari makannya makan sayur, pasti badannya seperti apa. Kalau orang yang setiap hari makannya daging, badannya seperti apa. Itu contohnya kayak gitu, itu namanya sensitivity analysis. Jadi apa yang masuk itu akan mempengaruhi apa yang keluar. Itu kalau menurut sensitivity analysis. Oke. Nah, kapan aja sih penggunaan dari cost utility analysis ini? Ya, yang pertama adalah untuk resource allocation. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pemerintah nih punya dana untuk eh, kesehatan masyarakat kayak gitu. Nah, tapi kan dana itu kan nggak serta-merta bisa dihabiskan atau terus mengalir untuk masyarakat gitu kan. Jadi pemerintah itu mungkin dia harus bisa memastikan penyakit mana sih yang tahun ini menjadi ini fokus mereka untuk ditangani gitu. Misalnya nih, oh Indonesia ternyata belum bebas TBC gitu ya. Jadi TBC itu perlu dibasmi buat orang Indonesia. Jadi pemerintah dia merelokasi biayanya atau dananya untuk itu kan juga perlu dilakukan analisis. Kira-kira berapa besar sih si TBC mengimpact diabetes, mengimpact Indonesia seperti itu. Jadi dia harus melakukan analisis dulu. Kemudian dua, kegunaannya adalah sebagai policy making. Nah, ini bersama ya. Jadi dengan si cost utility analysis ini dia itu bisa membantu untuk menetapkan policy making gitu ya. Nah, di sini misalnya di rumah sakit si cost
utility analysis bisa menjadi salah satu alternatif dalam pertimbangan pembuatan formularium-formularium yang ada di rumah sakit, gitu ya. Jadi kan biasanya kan sudah terpetakan ya, oh daerah sini tuh kebanyakan sakitnya apa sih gitu. Kriteria manusianya seperti apa, dan kira-kira dengan kriteria seperti itu cocoknya pengobatan seperti apa. Jadi gitu. Nah, dengan pengobatan-pengobatan seperti apa itu yang menjadi proposal buat rumah sakit. Oh, yang formularium di rumah sakit obat-obatan seperti apa, kayak gitu. Untuk menunjang kesehatan-kesehatan yang ada di lingkungannya. Nah, clinical decision making ini yang pertama dia dengan membandingkan treatmentnya, gitu kan. Jadi dia membandingkan efektivitas dari treatmentnya. Kalau treatment A di compare dengan treatment B, itu efektivitasnya bagusan mana sih? Ya, buat si pen. Misalnya buat pasien kayaknya A, karena harga efektivitas itu adalah treatment comparison. Kemudian kalau lagi namanya cost effectiveness for clinician. Nah, di sini dengan memahami cost effectiveness, di sini clinician atau doctors gitu ya, itu bisa memutuskan gitu ya, kira-kira yang mana sih yang berguna buat pasien. Jadi sebelum kadang-kadang kita juga sebagai apa sebagai tenaga kesehatan kita bisa memutuskan buat pasien, oh kayaknya lebih cocok nih pasien ini dapetnya yang apa deh kayak gitu. Dan paket A atau yang paket B gitu. Jadi kalau tadi treatment comparison itu dia membandingkan variasi treatment gitu ya. Ya kita bisa uh, pasien yang kira-kira pasien akan pakai gitu. Tapi kalau cost effectiveness by the clinician di sini diharapkan nanti cliniciannya sendiri yang bisa mempertimbangkan, oh kira-kira ini baiknya buat pasien jenis ini adalah yang mana. Oke. Nah, di dalam industri farmasi, cost utility analysis ini juga dipakai nih untuk apa? Untuk drug development. Jadi, kan kalau yang namanya molekul tuh banyak banget di dunia ini gitu ya. Tapi apakah setiap industri farmasi harus memiliki seluruh molekul? Kan enggak. Nah, jadi industri farmasi itu mereka perlu melihat gitu ya, memetakan, oh di Indonesia nih sebagai target market saya, ternyata penyakit kok ada di Indonesia. Mungkin yang paling banyak respiratori, karena di Indonesia masih banyak debu dan lain-lain, infeksi dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian diabetes, kenapa? Karena Indonesia banyak yang obes, kebanyakan males jalan, males olahraga dan lain-lain, misalnya contohnya gitu. Oh ya udah, berarti industri farmasi sudah bisa mengerucutkan nih. Kalau gitu kita nggak perlu semua molekul, tapi hanya molekul-molekul yang berkaitan dengan respiratori atau yang berkaitan dengan diabetes. Terus nanti oh ternyata perusahaan saya nggak punya segitu banyak biaya untuk membuat produk dari segitu banyak molekul yang ada di respiratory sama diabetes. Kita harus pilih lagi. Kira-kira dari diabetes ini pengobat diabetes apa sih yang paling ampuh? Nah, itu kita pertimbangkan lagi gitu. Itu juga bisa digunakan untuk cost utility analysis. Jadi untuk melihat kira-kira perusahaan farmasi ini pengen menciptakan produk yang mana ya. Kemudian di dalam industri farmasi itu juga digunakan dalam penggunaan pricing strategis gitu ya. Jadi cost utility analysis, kita bisa melihat nih, kira-kira daya beli masyarakat itu terhadap pengobatan seberapa besar. Nah, kalau saya pasang harga tertentu untuk pengobatan tersebut masuk akal nggak? Contohnya, orang yang sakit jantung, orang yang hipertensi, orang yang diabetes, dia kan tiap hari udah minum obat, makan obat. Dan obatnya nggak cuma satu. Biasanya kalau orang-orang yang penyakit kronis, obatnya itu lebih dari dua, gitu ya. Karena dia pasti ada komorbidnya. Orang diabetes ada hipertensinya, ada kolesterolnya, dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Berarti obatnya lebih dari satu. Nah, sekarang misalnya kita mau ngeluarin produk yang kegunaannya itu adalah untuk sebagai penyokong pengobatan intinya. Nah, kira-kira seperti apa pricing strategisnya? Nah, itu juga bisa digunakan yang tadi.
analisa cost utility gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih kira-kira produk ini seberapa besar membantu masyarakat dalam pengobatannya. Oke. Nah, dalam penggunaan atau penerapan cost utility analysis ini pasti ada challenges-challenges dan limitation. Maksudnya tuh ada tantangan-tantangan dan juga ada keterbatasan dari penggunaan cost utility analysis ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada 3. Yang pertama adalah equity dan efisiensi. Seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dan seberapa efisiensinya treatment tersebut bagi si pasien. Gitu. Jadi harus balance. Nggak boleh kita ngeluarin banyak modal tapi nggak efisien, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus balance. Valuing human life. Gitu ya, ini ethical consideration. Jadi kita harus kan kira kalau paket A ini buat si pasien kondisinya seperti apa. Jangan sampai kita mempersulit kondisi keluarga karena kita nge-push ingin treatment-treatment tertentu kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah vulnerable population. Jadi kita harus melihat nih kebutuhan dari setiap ada di lingkungan kita gitu ya. Kira-kira nih area saya nih populasinya seperti ini. Jadi kayaknya bagusnya seperti apa? Contohnya kayak gitu. Jadi yang kayak tadi ya, kita sudah dapatkan atau yang kita miliki. Tadi kan data kita bisa lakukan dengan survei atau kita dengan clinical research. Gitu ya. Kalau misalnya kita dengan survei dan kuesioner, berarti kita juga harus bisa pastikan bahwa si respondennya itu memang benar-benar menggambarkan situasi dan kondisi dari pasien yang ada di lingkup. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang harus dipastikan adalah metodologikalnya. Apakah metodologinya itu sesuai atau tidak. Oke ya, ini nggak usah lah ya. Nah, ini successful implementation-nya gitu, kita bisa lihat ya seberapa si cost utility analysis ini banyak dipakai gitu ya. Yang pertama di sini untuk menentukan service. Jadi layanan kesehatan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya gitu ya. Kemudian World Health Organization juga dalam mengimplementasikan informasi-informasi yang ada di interface-nya dia, kalau kalian buka websitenya si WHO, itu dia pakai data collection kan, mereka kan mencari data gitu ya terus. Dari data collection itu mereka kumpulkan, oh sebenarnya apa sih yang paling penting harus ditindaklanjuti di dunia ini tentang kesehatan. Nah, itu mereka menggunakan cost utility analysis juga untuk bisa yang mana yang mereka harus tampilkan. Kalau kalian notice pada saat COVID gitu ya, itu kan pada saat COVID kan berarti yang paling berimpact pada kesehatan manusia adalah ya si COVID itu ya. Jadi manusia seluruhnya harus paham tentang COVID. Ya akhirnya semua laman dari WHO itu pasti halaman pertamanya itu tentang COVID. COVID, 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 COVID itu ya bukan disengaja, tapi memang mereka sudah memikirkan cost utility analysisnya. Ini penting ada supaya masyarakat terpapar dengan informasi yang tepat gitu ya. Jadi kondisinya masing-masing. Itu contohnya. Gitu ya. Nah, lesson learn-nya tuh apa sih yang bisa diambil dari cost utility analysis ini gitu ya. Best practices dan juga potential uh, pitfalls gitu ya. Best practices tuh maksudnya gimana? Kita bisa melihat sebenarnya program kesehatan mana sih yang paling penting harus ada di area tempat saya bekerja. Program kesehatan mana sih yang paling berguna buat pasien di area saya? Itu adalah best practices. Kalau potential pitfalls artinya tuh kita harus bisa melihat secara biaya, resistance, terus secara apa namanya tuh keterbatasan-keterbatasan, challenges gitu ya, yang mungkin terjadi ketika kita memiliki program kesehatan.
Oke, nah ini kalau misalnya untuk di masa yang akan datang gitu ya. Tapi ini kalian nggak perlu pelajari ya kalau yang bagian future direction ini. Jadi bagaimana kita dari tadi itu yang bisa dengan decision trees melihat seperti apa sih gambaran kesehatan ke depannya. Nah, itu kita bisa melakukan personalized medicine. Jadi kira-kira orang tuh butuhnya kayak gimana. Nah, ini terlalu jauh, jadi yang bagian ini kalian tidak perlu pelajari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Ada ya? Tadi. Ini materinya saya kirim di chat ya, tolong di-download nanti ya. Biar absen ya. Dia Ayu ada, Hadir Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir Ibu. Yulita, Hadir Ibu. Rafelina, Hadir Bu. Lulu Ikhmaknun, Ilmaknun, Hadir Bu. Septi Berta, ini nggak ada ya. Ayodia, Hadir Ibu. Ananda, Hadir Ibu. Putri Lestari, Hadir Bu. Iskandar Hakim, Iskandar Hakim ada? Ada ya. Kemudian Nia Febriana, Hadir Bu. Azara, Azara, Di partisipan ada, Bu. Mutiara Andini, Hadir Bu. Nia Mulyani, Hadir Bu. Septia Wafa, Hadir Ibu. Indah Oktavia, Hadir Bu. Siti Askia, Hadir Bu. Ilmi, Hadir Bu. Selina, Selinia, Silvi, Hadir Ibu. berarti yang nggak ada Iskandar Hakim sama Septi Berta aja ya. Slide-nya sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada yang... atau masih ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya akhiri kuliah kita hari ini. Kita ketemu besok ya. Kalian ada kelas sama saya besok kan ya? Ada, Bu. Ada Jam Bu. 6. Oke, kita ketemu besok di kelas ilmu komunikasi. Selamat malam dan sampai ketemu besok ya. Saya izin. Malam Ibu. Terima kasih.